Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan bahas tentang satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan amalan ini akan mengalir terus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Apa itu? Adalah wakaf. Wakaf itu dari kata wakfun, artinya harta atau benda yang berhenti kemanfaatannya untuk pribadi, namun terus mengalir kemanfaatannya untuk semua orang dan juga untuk kebaikan. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ini adalah amal jariah tertinggi. Apalagi di dalam kitab Durratun Nasihin menyatakan bahwa wakaf yang paling tinggi adalah wakaf harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan untuk pembangunan sekolah Islam atau pendidikan Islam. Kenapa demikian? Karena ketika kita wakafkan harta kita untuk membangun sarana pendidikan, untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan, maka fasilitas pendidikan agama tersebut akan menghasilkan generasi-generasi bangsa, generasi-generasi umat Islam yang kredibel dalam keilmuan agama. Oleh karena itulah ada satu ayat Al-Quran yang sungguh luar biasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu pinjaman kebaikan, fayudha'ifahu, maka Allah akan mengganti pinjaman tersebut lahu baginya ad'afan katsirah, dengan berlipat-lipat ganda, dengan berlipat-lipat yang banyak. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelipatan harta ad'afan katsirah, maka itu kelipatan yang sangat banyak, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh otak kita. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah yang lain, yaitu ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah dengan wakaf, amal jariyah dan lain sebagainya, kamathali habbatin, seperti habbah, satu biji ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin atau habbah, sebuah biji yang tumbuh dari biji tersebut 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji lagi, insyaallah. Jadi kalau kita menyumbang 1, maka akan berbuah 7, dan setiap buahnya tersebut akan berbiji 100. Artinya dalam hadis baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan lebih. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Maka yang harus kita ambilkan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berinfak di jalan Allah, maka yang harus menjadi prioritas selain zakat, yaitu kita mendermakan harta kita melalui amal jariyah. Dan amal jariyah tertinggi adalah wakaf.
Dan wakaf tertinggi adalah mewakafkan harta kita untuk pembangunan dan sarana fasilitas pendidikan Islam, terutama di pondok pesantren yang terus mensyiarkan agama Islam. Hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini juga dengan dalil-dalil yang sudah diungkapkan tadi, kita akan mengetahui bagaimana keluar biasaan orang yang berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pondok pesantren As-Siddiqiyah sekarang ini membutuhkan uluran tangan para hadirin sekalian, para penonton sekalian, untuk bisa mendermakan hartanya, mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan fasilitas pondok pesantren As-Siddiqiyah. Yang Masya Allah, akhir-akhir ini pondok pesantren As-Siddiqiyah begitu pesat dan bahkan muridnya semakin banyak. Maka membutuhkan asrama-asrama pondok pesantren yang lebih banyak. Kebetulan Alhamdulillah ada tetangga di pondok pesantren As-Siddiqiyah yang menawarkan kepada kami satu bangunan rumah dengan seluas 168 meter persegi, dan bahkan di situ sudah terbangun 13 kamar kontrakan awalnya, dan kita mau alihfungsikan untuk kegunaan para santri berjihad di jalan Allah melalui menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa membutuhkan uluran bantuan dari para hadirin sekalian? Karena pondok pesantren As-Siddiqiyah belum mampu membayar 400 juta sebagai pembelian rumah dan kontrakan tersebut. Oleh karena itulah, apabila kita mendermakan diri, harta kita di jalan Allah melalui wakaf As-Siddiqiyah untuk pembangunan dan pengembangan pondok pesantren As-Siddiqiyah, maka selama kontrakan itu atau rumah itu difungsikan sebagai asrama pondok, maka amal kita, pahala kita terus mengalir sampai nanti kita di alam barzakh, itu yang dinamakan amal jariyah. Jariyah artinya mengalir dan terus mengalir. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya perwakilan dari seluruh guru-guru pondok pesantren As-Siddiqiyah mengharapkan uluran bantuan dari para hadirin sekalian untuk bisa mewakafkan hartanya di jalan Allah sebagai pembelian rumah 2 tingkat dan diisi oleh kontrakan yang dialihkan fungsikan untuk kepentingan asrama santri demi pendidikan Islam yang lebih baik. Demikian yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin sekalian bisa mensupport kami dan bisa membantu kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti harta kita berlipat-lipat ganda min haitsu la yahtasib, insyaallah. Demikian akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum wa ridha walidain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.